Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita yang masih menyangkut tentang berbagai tema dalam bidang bisnis dan juga edukasi. Untuk kesempatan kali ini, topik yang akan kita jadikan bahan ulasan yaitu tentang pajak daerah. Pajak daerah ini merupakan suatu bentuk kontribusi wajib kepada daerah yang harus diserahkan oleh individu ataupun entitas sesuai dengan peraturan hukum tanpa imbalan langsung, yang mana ini memiliki tujuan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan juga kepentingan umum daerah. Nah, kalau kita berbicara tentang pajak daerah ini, maka kita dapat mengamati berbagai ciri yang melekat pada pajak daerah ini. Di antara berbagai ciri dari pajak daerah, itu yang pertama, bahwa pajak daerah ini bisa berasal dari pajak asli daerah ataupun pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah. Ini ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua, bahwa pajak daerah itu dipungut berdasarkan pada peraturan daerah dan juga undang-undang, sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya. Lantas ciri yang ketiga, bahwa pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya. Dan ciri yang keempat dari pajak daerah adalah bahwa pajak daerah itu digunakan untuk membiayai urusan ataupun pengeluaran dalam rangka mendukung pembangunan dan aktivitas pemerintahan daerah. Ini adalah beberapa ciri yang melekat pada pajak daerah. Nah, selanjutnya kita juga perlu tahu tentang beberapa jenis pajak yang masuk dalam klasifikasi pajak daerah. Kalau kita berbicara tentang jenis pajak daerah ini, maka sejatinya pajak daerah ini memiliki bentuk ataupun jenis pajak yang cukup beragam. Di antara berbagai pajak daerah, yang pertama yaitu pajak daerah yang disebut dengan pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air ini merupakan kewajiban pajak yang berlaku untuk semua kendaraan beroda yang beroperasi di segala jenis jalur transportasi, termasuk di dalamnya adalah jalan darat dan air.
Untuk pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air ini, pembayaran pajaknya di awal dengan perpanjangan untuk setiap 12 bulan ataupun 1 tahun. Kemudian jenis pajak daerah yang kedua, yaitu ada yang disebut dengan pajak mineral bukan logam dan batuan. Pajak mineral bukan logam maupun batuan ini merupakan suatu jenis pajak yang diterapkan pada eksploitasi mineral non-logam. Misalnya yang berupa asbes. Kemudian ada granit, ada batu kapur, kemudian ada pula batu apung dan sebagainya. Ini adalah pajak mineral bukan logam dan batuan. Kemudian jenis pajak daerah berikutnya yaitu pajak bea balik nama kendaraan bermotor, atau lebih sering diistilahkan dengan BBNKB. Untuk bea balik nama kendaraan bermotor ataupun BBNKB ini merupakan suatu jenis pajak yang dikenakan atas transfer kepemilikan kendaraan bermotor sebagai hasil dari perjanjian dua belah pihak, transaksi tunggal, atau situasi yang terjadi akibat penjualan, pertukaran, pemberian, pewarisan, ataupun integrasi ke dalam suatu entitas usaha. Ini adalah pajak bea balik nama kendaraan bermotor, BBNKB. Selanjutnya pajak daerah juga ada yang berwujud pajak reklame, di mana pajak reklame ini merupakan suatu bentuk pembayaran yang diambil atas objek, peralatan, aktivitas, ataupun media yang diciptakan dengan maksud-maksud komersial untuk menarik perhatian publik. Reklame ini di dalamnya juga mencakup tentang papan iklan, kemudian ada spanduk reklame, ada billboard, dan sebagainya. Tentu saja ada beberapa jenis media yang memang tidak dikenakan pajak. Misalnya saja reklame-reklame yang berisi pesan-pesan sosial dari pemerintah. Ini adalah pajak reklame. Kemudian ada lagi yang kelima, yaitu bagian dari pajak daerah adalah pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor ataupun PBBKB ini mencakup segala jenis bahan bakar, baik itu dalam bentuk cairan maupun dalam bentuk gas yang digunakan dalam kendaraan bermotor. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor ini juga termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan yang beroperasi di lingkungan air.
Ini adalah pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Kemudian ada lagi yang disebut dengan pajak restoran. Pajak restoran ini juga merupakan bagian dari pajak daerah, yang mana pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran kepada pembelinya. Pajak restoran ini besarnya tarif adalah 10% dari biaya pelayanan yang diberikan oleh restoran tersebut kepada pembelinya. Ini adalah pajak restoran. Kemudian ada lagi yang disebut dengan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah. Pajak pengambilan dan juga pemanfaatan air bawah tanah ini akan dikenakan dengan mencatat aliran debit air untuk menghitung volume air yang diambil, yang mana ini bertujuan untuk mengukur penggunaan air tanah dan menerbitkan surat ketetapan pajak daerah. Ini adalah pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah. Kemudian ada lagi pajak daerah yang berwujud pajak hiburan, yang mana pajak hiburan ini merupakan suatu jenis pajak yang dikenakan pada layanan hiburan yang melibatkan biaya ataupun pembayaran. Objek pajak dari pajak hiburan ini yaitu penyelenggara acara hiburan. Sementara untuk subjeknya adalah individu ataupun kelompok-kelompok yang menikmati hiburan tersebut. Untuk pajak hiburan ini, tarif pajaknya bervariasi, mulai dari yang 0% sampai dengan 35%, tergantung pada jenis hiburan yang dinikmati. Ini adalah pajak hiburan. Kemudian ada lagi yang disebut dengan pajak rokok. Untuk pajak rokok ini, pembayarannya itu harus dibayarkan oleh pengusaha yang menjalankan pabrik rokok ataupun mereka yang mengimpor rokok dengan izin nomor pokok pengusaha kena cukai. Untuk pungutannya itu diberlakukan oleh pemerintah pusat sebagai bentuk cukai atas rokok. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan pajak hotel, di mana pajak hotel ini merupakan suatu pembayaran yang dikenakan pada penyedia layanan penginapan yang dioperasikan oleh suatu perusahaan dengan lebih dari 10 ruang ataupun kamar. Untuk tarif pajak hotel ini dikenakan sebesar 10% dari total biaya yang harus dibayarkan kepada hotel, dan periode pembayaran pajaknya adalah setiap bulan.
Nah, itu adalah pajak hotel. Selanjutnya ada lagi yang disebut dengan pajak penerangan jalan. Pajak penerangan jalan ini merupakan pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber-sumber lainnya. Untuk tarif pajak penerangan jalan ini dibagi menjadi 3 klaster. Yang pertama adalah tarif pajak penerangan jalan yang disediakan oleh PLN atau bukan PLN yang digunakan ataupun dikonsumsi oleh industri pertambangan minyak bumi dan gas alam. Ini besarannya adalah 3%. Kemudian untuk yang kelompok kedua, yaitu tarif pajak penerangan jalan yang bersumber dari PLN ataupun bukan PLN yang digunakan ataupun dikonsumsi selain yang dimaksud pada poin pertama tadi, di mana besaran pajaknya adalah 2,4%. Kemudian yang ketiga, bahwa penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri itu tarif pajak penerangan jalannya ditetapkan sebesar 1,5%. Ini adalah pajak penerangan jalan. Kemudian berikutnya, pajak daerah itu ada pula yang disebut dengan pajak parkir. Yang mana pajak parkir ini adalah suatu jenis pajak yang dipungut atas pembuatan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang berkaitan dengan pokok usaha atau sebagai sebuah usaha ataupun penitipan kendaraan. Lahan parkir yang dikenakan pajak itu adalah lahan yang kapasitasnya bisa menampung lebih dari 10 kendaraan roda 4 ataupun lebih dan 20 kendaraan roda 2. Untuk tarif pajak parkir ini, tarifnya dikenakan sebesar 20%. Kemudian ada lagi yang disebut dengan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Pajak bumi dan bangunan, baik itu pedesaan maupun perkotaan, itu merupakan suatu jenis pajak yang dikenakan atas bumi ataupun bangunan yang dimiliki, dikuasai, ataupun dimanfaatkan. Untuk pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan ini, tarif pajaknya pun terbagi menjadi 3 klaster. Yang pertama, yaitu pajak untuk pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang bernilai kurang dari 1 miliar rupiah, itu tarif pajaknya adalah 0,1%. Kemudian kelompok yang kedua, yaitu pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang bernilai lebih dari 1 miliar rupiah, itu tarif pajaknya adalah 0,2%.
Dan kelompok yang ketiga yaitu tarif untuk pemanfaatan yang menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, maka dikenakan tarif sebesar 50%. Demikian pembahasan yang teramat singkat kali ini yang menyangkut tentang pajak daerah. Mudah-mudahan ini semakin memperluas cakrawala keilmuan kita, utamanya dalam bidang bisnis maupun edukasi. Kita akan melanjutkannya dengan membahas berbagai topik yang masih berkaitan dengan dunia bisnis dan edukasi untuk kesempatan-kesempatan berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua, dan jangan lupa untuk menyaksikan tayangan ini untuk sesi-sesi berikutnya. Selanjutnya, jangan lupa untuk memberikan di klik layar Anda, like, komen, subscribe, dan tentu saja share.